Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal OSN IPA SMP tingkat nasional tahun 2018. Untuk soal isian, ini pada nomor 46. Pada sebuah percobaan gelombang stasioner digunakan dawai dengan massa persatuan panjang 0,02 gram per cm, ini mu-nya, dan garpu tala dengan frekuensi F. Sebuah gelombang stasioner yang terdiri atas 6 perut dan 7 simpul terbentuk pada dawai sepanjang 120 cm. Ketika massa beban gantung 25 gram, berapakah frekuensi garpu tala yang digunakan? Ya, kita pertama kita gunakan persamaan untuk laju rambut gelombang pada dawai V sama dengan akar F per mu. Nah, di sini ada F-nya, yaitu gaya berat yang berasal dari massa beban, yaitu 25 gram. Kita jadikan ke kilogram menjadi 25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kali percepatan gravitasi. Kemudian ini massa persatuan panjang yaitu 0,02. Kita rubah ke kilogram per meter. Ini 0,02 gram per cm sama dengan 0,02 kali gram ke kilogram 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. Ini satuannya kilogram per meter. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter. Kita masukkan ke persamaan V, 2 kali 10 pangkat min 3. Kita coret. Ini menjadi 250 dibagi 2, 125, 5 akar 5 meter per sekon. Kemudian frekuensi itu hubungannya V sama dengan lambda F. Jadi F sama dengan V per lambda. Nah, panjang dawai di sini yaitu 120 cm. Ini 120 cm di mana terdiri dari ini 1 panjang gelombang, 1 lambda, ini 2 lambda, kemudian ada 3 lambda. Jadi 3 lambda itu panjangnya 120 cm, atau kalau kita rubah ke meter menjadi 1,2 meter. 3 lambda itu sama dengan 1,2 meter. Maka lambdanya 1,2 dibagi 3 menjadi 0,4 meter. Kemudian kita masukkan ke persamaan F, 5 akar 5 per 0,4 menjadi 12,5 akar 5 Hz. Ini jawaban untuk soal nomor 46. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 47. Sebuah kotak bermassa 2 kg massa mula-mula diam pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat terhadap bidang horizontal. Seorang anak mendorong kotak tersebut sejajar bidang miring sehingga kotak bergerak naik. Setelah menempuh jarak 4 meter, ini S-nya, kecepatan kotak menjadi 2 meter per sekon. Jadi dari 0 menjadi 2 meter per sekon tadi.
Dengan menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, hitunglah yang A percepatan kotak. Nah, untuk yang A, kita bisa gunakan persamaan GLBB VT kuadrat sama dengan Vn0 kuadrat plus 2 AS. Nah, sepanjang 4 meter, ini kecepatannya dari 0 menjadi 2 meter per sekon. Jadi, 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali A kali 4 meter. 4 sama dengan 8A, A sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk yang B, menentukan gaya dorong anak. Jadi kita gambarkan dulu ini vektornya, vektor dari gaya. Ini bidang miring. Kemudian ini M. Ini ada gaya berat. Ini 30 ya. Kalau kita proyeksikan ke searah bidang miring menjadi MG sin 30. Kemudian gaya dorong anak searah dengan bidang miring yaitu naik. Maka sigma F sama dengan M kali A, di mana diketahui dari soal percepatannya naik. Jadi sigma F-nya ini F ya. F dikurangi MG sin 30 sama dengan M kali A. Hanya kita dapatkan tadi 0,5. F min massa 2 kali 10 sin 30 setengah sama dengan 2 kali 0,5. F sama dengan, ini jadi 10 ditambah 2 kali setengah yaitu 1. 11 Newton. Nah, kemudian untuk yang C, ini menghitung usaha yang dilakukan gaya dorong tersebut. Maka kita bisa gunakan persamaan usaha yaitu F dorong, gaya dorong anak tadi, kalikan perpindahan. Kita dapatkan tadi F 11 kali 4. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya dorong tersebut adalah 44 Joule. Kemudian kita lanjutkan pada soal 48. Sebuah benda bermassa 100 gram dan bervolume 200 cc dimasukkan ke dalam air. Massa jenis air 1 gram per cc. Benda tersebut dari zat yang mudah benda tersebut terbuat dari zat yang mudah larut dalam air. Tiap detik sebanyak 10 cc dari benda itu larut secara merata dalam air tanpa mengubah massa jenis air. Hitunglah volume bagian benda yang tenggelam atau berada di bawah permukaan air setelah 5 detik. Jadi ini ada benda berada di air. Nah, sebagian benda tersebut tercelup atau tenggelam. Maka berlaku kita gambarkan gaya pada benda tersebut itu ada gaya berat, kemudian karena ada di dalam air atau sebagian tercelup dalam air maka mengalami gaya ke atas. Ya, kesetimbangan gaya, maka sigma F sama dengan 0, maka FA min mg sama dengan 0. FA sama dengan mg. Ya, untuk FA ini gaya ke atas. Ya,
Ini rho air kali V yang tercelup kali G. Kemudian ini massa kali percepatan bumi. Massa benda kali G. Atau kita bisa ekspresikan massa menjadi rho benda kali V total benda kalikan G. Ini kita coret. Rho air yaitu 1. Kemudian ini V tercelup. Kemudian rho benda, kita cari dulu rho benda. Ini diketahui masanya 100 gram untuk volume 200 cc. Jadi 100 dibagi 200 menjadi 0,5 gram per cc. 0,5 ini V benda. Maka perbandingan V tercelup sama dengan V benda itu 0,5. Maka pada saat setelah 5 detik, ya setelah 5 detik kita hitung volume benda yang masih ada. Jadi setelah 5 detik, ini 200 dikurangi. Karena tiap detiknya sebanyak 10 cc dari benda tersebut larut, maka 10 kali 5. 200 dikurangi 50, 150. Maka V tercelup atau yang tenggelam (0,5) kali volume benda 150 itu menjadi 75 cc. Selanjutnya nomor 49, sebatang besi yang panjangnya 2 meter, ini L0, dan luas penampangnya 10 cm kuadrat, A, memiliki modulus elastisitas 4 kali 10 pangkat 11. Ini kita simbolkan E. Dan koefisien muai panjang 5 kali 10 pangkat 6, ini alfa. Pada suhu 20 derajat Celcius, batang dipasang di antara dua pengunci yang sangat kokoh sehingga tidak dimungkinkan terjadi penyusutan. Jika suhu batang menjadi minus 3 derajat Celcius, sedang panjang batang tidak berubah karena adanya pengunci, tentukan A, pemendekan panjang batang yang seharusnya terjadi. Jadi kita gunakan persamaan pemuaian pada benda, yaitu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ini L0 nya tadi diketahui 2 meter, kemudian alfanya 5 kali 10 pangkat min 6, kemudian delta T nya ini dari 27 turun menjadi min 3. 27 dikurangi min, atau kita balik ya, ini suhu airnya, min 3 dikurangi 27, ini min 30. 2 kali 5 kali 10 pangkat min 6 kali min 30. Ya, kita dapatkan ini 10, kemudian ini min 300, maka min 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, minus 3 ini menandakan benda mengalami penyusutan. Kemudian untuk mencari besar gaya tegang, ya modulus Young elastisitas ini sama dengan stres dibagi strain ya. Jadi F per A per delta L per L0 atau F kali L0
dibagi delta L kali A. Maka F-nya, F sama dengan E kali delta L kali A per L0. Diketahui E-nya 4 kali 10 pangkat 11. Kemudian delta L-nya, untuk mempermudah kita ambil positifnya aja, 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian A-nya 10. Kita rubah ke meter kuadrat, jadi 10 kali 10 pangkat min 4 per kali L-nya 2 meter. Ya, ini kita coret. Ini 2. Ini 2 kali 3 menjadi 6. Kemudian ini jadi 10 pangkat 12. Ini min 4 jadi min 8. 12 dikurangi 8 menjadi 10 pangkat 4 Newton. Jadi jawaban B adalah gaya tegang yang terjadi pada batang karena ada pengunci, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat 4 Newton. Selanjutnya nomor 50. Sebuah rangkaian listrik terdiri dari 4 buah lampu. Jadi ada L1, L2, L3, L4. Hambatan variabel. Ya, ini ada hambatan dengan ini disimbolkan RV dan sumber gaya gerak listrik searah. Besar hambatan lampu L1 dan L3 adalah R. Hambatan L4 adalah 3R dan hambatan L2 yaitu 2R. Untuk yang A, ini ditanyakan hitunglah nilai hambatan RV agar lampu L tidak menyala. Jadi kita bisa menggunakan hambatan Weston ya, di mana perkalian silang agar tidak harus di L3, maka perkalian silang ini harus sama. Jadi L1 kali RV itu sama dengan L2 kali L4. Jadi R kali RV itu sama dengan 2R kali 3R. Maka RV sama dengan, ini jadi 6R kuadrat. Ini kita coret ya, jadi 6R. Nah, untuk yang B, jika lampu L tidak menyala dan daya lampu L1 adalah P, hitunglah daya pada lampu lainnya. Kita misalkan ini arus yang mengalir adalah I. Ya, I. Kemudian ini I aksen lah. Ini diketahui daya lampu pada LI yaitu P. Maka P di sini kita bisa ekspresikan menjadi I kuadrat. Ini P1 ya. Ini sama dengan P. Kita ekspresikan menjadi I dan R. I kuadrat kali R. Maka untuk P2, ini P2 I-nya sama dengan yang mengalir pada lampu L1, yaitu I. Nah, untuk hambatannya itu ada 2R. Maka I kuadrat kali 2R. 2 I kuadrat R, di mana I kuadrat R yaitu P, ini P. Maka daya pada lampu L2 yaitu 2P. Kemudian untuk L4 kita hitung dulu I aksen. Jadi I aksen ini kita hitung dulu hambatan totalnya. Ini 3R sama 6R.
menjadi 9R. Ini seri 3R juga. Ya, ini yang pada arus yang mengalir dengan besar I, yaitu hambatannya 3R, sedangkan pada yang I aksen yaitu 9R. Maka untuk menghitung I aksen bisa menggunakan persamaan ini. Jadi 3R per 9R. Jadi arus yang mengalir I aksen yaitu lebih kecil. Jadi 3R dibagi rumus pembagi 9R pembagi arus ya, kalikan I sama dengan 1/3 I. Maka maka daya pada lampu L4 yaitu I aksen kuadrat kali hambatannya 3R, dimana I aksen 1/3 I kuadrat kali 3R, ini jadi 1/9 I kuadrat, kalikan 3R menjadi 1/3 I kuadrat R, atau 1/3 B. Nah, untuk daya lampu pada L3 karena tidak ada arus, maka 0 ya. Untuk P3 itu daya lampunya 0.